Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hesti Widianti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di chapter 9 ini kita akan membahas orientasi dan penempatan. Nah, hasil yang diharapkan setelah kita belajar bersama materi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan jalur promosi dan pemindahan karyawan. Oke, sebelumnya kita akan sampaikan dulu pengertian orientasi. Nah, orientasi ini pada dasarnya adalah sebuah perkenalan pegawai baru ya atas peran-perannya di tempat kerja begitu. Jadi dia harus memahami tentang organisasi, kebijaksanaan, nilai-nilai, keyakinan, dan rekan kerja. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh siapa? Oleh Departemen SDM dan atasan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi pada pegawai baru begitu. Sebagai karyawan baru ya, mungkin hari pertama itu merupakan sesuatu yang tidak mudah begitu ya, karena menghadapi sesuatu yang baru dan mungkin harus mempunyai banyak persiapan begitu. Jadi mungkin banyak karyawan yang merasa gugup ketika kali pertama bekerja. Nah, kegugupan ini sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah karena alamiah saja begitu, karena mereka harus menghadapi dunia baru begitu. Tapi di sini karyawan perlu persiapan sejak awal agar nantinya mampu melakukan sesuatu tugas yang dibebankan perusahaan kepada dia begitu. Nah, untuk topik-topik orientasi atau program orientasi ini pada dasarnya ada 4 pokok begitu. Yang pertama adalah di aspek organisasional, terus yang kedua itu adalah tentang kepentingan pegawai baru gitu ya, terus ada lagi perkenalan dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, aspek yang pertama itu adalah isu-isu organisasional atau aspek organisasional. Jadi salah satu sasaran program pengenalan untuk pegawai baru ini adalah bahwa dalam waktu yang relatif singkat pegawai baru itu dapat memahami kultur ya, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Jadi pemahaman tersebut diharapkan itu berakibat pada terjadinya berbagai penyesuaian yang diperlukan oleh para pegawai baru yang bersangkutan. Nah, apa saja? Seperti yang pertama adalah sejarah berdirinya perusahaan. Kita tuh harus tahu begitu bahwa di mana tempat kita kerja itu mempunyai satu sejarah yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Terus yang kedua adalah organisasi perusahaan, nama-nama pejabat kunci, nama-nama pekerjaan dan departemennya, ada layout peralatan secara fisik, masa percobaan, produk jasa yang ditawarkan, gambaran proses produksi, aturan dan kebijaksanaan perusahaan, peraturan-peraturan mengenai disiplin, buku pegangan pegawai, pelaksanaan keselamatan kerja. Jadi ini adalah isu-isu organisasional pertama yang harus dipahami oleh para pegawai baru begitu. Nah, selanjutnya adalah program orientasi ini. Untuk yang kedua adalah manfaat yang didapat pegawai atau hak-hak karyawan. Jadi setelah kita mempunyai pemahaman secara umum tentang perusahaan tersebut, nah kita selanjutnya adalah memahami juga manfaat yang kita dapatkan selaku pegawai atau hak-hak yang nantinya akan didapatkan oleh karyawan gitu. Nah, di sini bahwa program pengenalan ini bukan hanya sebagai kewajiban pegawai baru itu yang diketengahkan saja begitu ya, tapi kita juga harus memahami hak apa saja, kesempatan apa saja yang diberikan oleh perusahaan begitu. Apa saja yang kepentingan pegawai baru ini, seperti penghasilan ya, skala gaji gitu ya, terus ada cuti, masa istirahat, latihan pengembangan yang didapat, bimbingan kerja, asuransi, program pensiun, bantuan-bantuan yang dapat diberikan perusahaan, dan program-program rehabilitasi. Ini adalah hak-hak karyawan begitu. Selanjutnya adalah perkenalan. Kita harus memahami ya rekan kerja atau atasan yang nantinya akan kita menjadi teamwork lah untuk kita begitu. Seperti pengenalan dengan supervisor, pengenalan dengan pelatih, pengenalan dengan rekan kerja, pengenalan dengan pembina gitu.
Untuk yang keempat adalah tugas-tugas atau jabatan ya. Apa saja di dalamnya seperti lokasi pekerjaan, tugas-tugas, persyaratan keamanan kerja, gambaran pekerjaan, sasaran pekerjaan, dan hubungan dengan pekerjaan lain. Selanjutnya adalah penempatan pegawai. Nah, penempatan itu merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Nah, penugasan dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru direkrut atau dapat juga melalui satu promosi, transfer, demosi, dan yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan pada dasarnya mempunyai tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk mengarahkan perilaku, begitu juga dengan penempatan karyawan pastinya. Nah, manajer sumber daya manusia itu menempatkan seseorang karyawan atau calon karyawan itu dengan tujuan antara lain adalah untuk apa? Bahwa nantinya yang bersangkutan itu lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan begitu, serta nantinya itu dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk penempatan yang tadi yang dibahas di depan itu ya, di sini ada proses penempatan karyawan, ada promosi, transfer, demosi, dan pemutusan hubungan kerja. Ini memang secara garis besarnya ada 3 ya, promosi, transfer, dan demosi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk promosi ini adalah penaikan jabatan ya, jabatan seseorang ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, gaji yang lebih besar pastinya, dan pada level organisasi yang lebih besar. Promosi itu dapat dilakukan berdasarkan apa? Yang pertama adalah prestasi kerja dan senioritas, lama bekerja, terus mempunyai satu prestasi, begitu ya. Ada penilaian lah dari perusahaan begitu. Jadi layak untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, begitu. Nah, promosi ini mungkin bagi organisasi ini ditempuh untuk apa? Ada berbagai pertimbangan pertimbangan pastinya. Seperti mungkin sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari pegawai tersebut, begitu, dari sisi apa? Loyalitas, kayak gitu ya. Terus ada penilaian biasanya itu bersifat objektif, karena cukup ya dengan membandingkan masa kerja orang-orang tertentu sehingga layak untuk dipromosikan. Terus antara lain mendorong organisasi untuk mengembangkan para pegawainya yang paling lama berkarya gitu. Jadi akhirnya mendapatkan promosi gitu. Itu promosi intinya adalah salah satu bentuk penghargaan perusahaan kepada seseorang yang mempunyai loyalitas yang tinggi dan sudah lama bekerja di situ, begitu ya. Terus selanjutnya adalah transfer ini kata lain dari alih tugas, begitu ya. Nah, transfer ini pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama, gaji yang sama, dan level organisasi yang sama, tetapi mungkin pekerjaannya sedikit berbeda, begitulah. Nah, dalam rangka penempatan atau alih tugas ini, jadi bentuk pertama itu seseorang tugasnya baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan yang relatifnya sama dan status yang lama, begitu ya. Akan tetapi di dalam proses alih tugas ini pegawai itu memperoleh manfaat yang tidak kecil, begitu. Apalah? Antara lain adalah pengalaman ya. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan di departemen A, begitu kita akhirnya dialih tugas atau ditransfer ke departemen B, kita nanti akan punya banyak pengalaman. Terus apalagi ada cakrawala pandangan yang lebih luas. Terus ada apalagi ya, mungkin tidak bosan karena kita bisa berpindah begitu dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, begitu. Terus ada perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, begitu ya. Terus memperoleh perspektif baru mengenai kehidupan organisasional dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga itu adalah demosi. Demosi ini pemindahan pegawai ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab lebih rendah, gaji lebih rendah, dan level organisasi lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang buruk dari pegawai atau perilaku yang tidak tepat. Nah, pada umumnya demosi dikaitkan dengan pengenalan suatu sanksi
faktor yang terjadi begitu ya, atau berbagai alasan seperti penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang tidak atau kurang memuaskan. Terus ada juga perilaku pegawai yang difungsionalkan seperti tingkat kemandirian yang lebih tinggi atau tingkat disiplin begitu. Nah, situasi yang ada kalanya itu memang berakibat pada demosi karyawan. Apabila kegiatan organisasi ini menurun, baik yang tadi saya sampaikan yaitu faktor-faktor intern, ada juga faktor eksternal gitu ya. Tapi tidak demikian terjadi demosi kalau memang masih bisa dipertanggungjawabkan atau masih bisa diperbaiki kinerjanya. Nah, biasanya demosi ini adalah salah satu cara untuk perusahaan biar tidak ada PHK begitu. Jadi kalau kinerjanya nanti bagus, maka dimungkinkan tidak terjadi yang terakhir ya dari proses penempatan ini adalah PHK. Oke. Nah, selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh alasan disiplin kerja, ekonomi, bisnis, atau alasan pribadi. Nah, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi melalui beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada attrition, yaitu pengurangan tenaga kerja secara normal atau alamiah, seperti ada pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Jadi secara alamiah ya, tidak ada alasan berkaitan dengan kinerja ataupun yang lainnya. Terus yang kedua adalah layoff, yaitu pemutusan hubungan kerja dari perusahaan akibat alasan-alasan bisnis ekonomi. Mungkin dengan adanya pandemi seperti sekarang sudah kita rasakan, akhirnya ada beberapa perusahaan yang tidak bisa tidak bisa kinerja perusahaannya intinya menurun begitu, akhirnya terjadilah layoff atau pemutusan hubungan kerja. Terus yang ketiga adalah termination, yaitu pemutusan hubungan kerja yang permanen dengan alasan disiplin atau akibat perilaku pegawai yang tidak tepat atau disebut juga pemecatan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi sebelum terjadinya PHK biasanya kalau memang ada yang berkaitan dengan kinerja karyawan itu demosi terlebih dahulu. Kalau memang kinerjanya tidak bisa naik, maka ini adalah langkah terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja.